Yang datang kita bapaknya dengan ibunya, berangkat 64, kemudian bapaknya 65 ke atas, sementara anaknya mendaftar bersama-sama dulu untuk mendampingi bapak dan ibunya. Terpisah lagi nih. Ada kuota? Tidak ada kuota. Oh, jadi siapa yang berebut, siapa yang terbaik dan wajar menurut mereka yang dapat. Nah, cuman kan kasihan seperti yang bapak tadi, kalau ada merasa kita yang daerah-daerah terpencil sana, dia tidak bisa Pak, ada. Jangankan untuk mengupload itu, sinyalnya ada di situ kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Channel. Satukan suara, majukan Provinsi Riau. Masya Allah, terima kasih banyak Cinci, tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pada pagi hari ini kita akan mengundang tamu untuk berbincang-bincang menyangkut masalah peranan Departemen Agama, atau istilahnya kalau provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Kita ingin mendalami tentang fungsi dan tugas sebagai Kakanwil Kementerian Agama. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian banyak yang tidak tahu apa sih tugas Pak Kanwil Agama ini. Nah, ini penting harus diketahui. Jadi pada hari baik, bulan puasa ini kita perbincangkan ini kepada tamu kita, yaitu Kepala Kantor Kementerian Departemen Agama. Siapa lagi kalau tidak Pak Mahyudin. Ya. Assalamualaikum Pak Mahyudin. Waalaikumsalam. Salam dulu Pak Pagi. Ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Enak badan puasa ini kan. Emang puasa sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Betul sehat. Bagus ya. Saya terasa nih kalau puasa ini perutnya enak kan. Enak ya. Tapi kalau di luar puasa itu tegang terus dia. Apalagi kalau di luar puasa kan pagi dah minum dah ngopi kan. Betul. Nah ini kan beda. Ternyata perut kosong ini mewah enak kan. Enak dan ringan Pak ya. Ringan Pak. Memang nikmat dan rahmat bulan puasa itu Pak ya. Betul nikmat. Makanan kita betul diatur ya. Jadi maha besar Allah bahwa memberikan bulan puasa Ramadan itu memang satu bulan yang mendatangkan rahmat. Insya Allah. Iya. Terima kasih Pak Mahyudin. Baik Pak, terima kasih. Kita pergunakan waktu yang baik ini Pak. Pak Mahyudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Pak ya. Iya. Di Provinsi Riau. Betul. Sudah berapa tahun Pak? 2 tahun, 3 tahun ya? 5 Maret kemarin itu pas 3 tahun. Pas 3 tahun? Pas 3 tahun, Maret. Oh iya, Maret. Sudah April ya. Iya. Tapi sebelumnya pernah PLT itu 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan ya? Iya. Tapi sebelum Bapak menjadi Kanwil, juga apa juga di kantor wilayah. Kalau karir sebetulnya dari kepala KUA Pak. Walaupun tua ya. Jadi menikah-nikahkan orang. 5 tahun jadi, kan. Sudah pernah jadi kuah-kuah juga ya. 5 tahun. 5 tahun di KUA. Berarti karir Pak Mahyudin ini cukup apa ya? Cukup matang lah ya. Dalam Limang Lumpur dulu sudah biasa kan. Di kecamatan kan. Alhamdulillah. Wajar lah kalau Pak Mahyudin sekarang jadi Kanwil kan. Iya. Karena pengalaman ya. Betul. Kemudian Pak Kanwil, ini Kementerian Agama Provinsi ini kan instansi vertikal nih. Iya, betul. Di bawah Kementerian Agama. Iya. Tentu tugas-tugasnya sesuai dengan kebijakan Menteri ya, Betul. di Agama ya. Betul. Dengan undang-undang sesuai dengan perundang-undangan lah. Betul. Jadi dia tidak bersifat otonom. Ya, tidak. Jadi Pak Mahyudin tak bisa membuat suatu kebijakan tetap dari pusat. Betul. Cuma mungkin sebagai Kanwil Kementerian di provinsi tentu disesuaikan lah ya dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Ya. Baik Pak,
Coba Bapak ceritakan secara apa sih kira tentang tugas pokok, fungsinya apa, gitu ya. Mungkin nanti termasuk pelayanan masalah apa namanya hidup beragama. Apalah haji sekarang kan? Haji, tentang haji dan umroh Pak ya. Ini tahun besok kan udah mulai. Salah. Udah ya. Ingin tahu Pak jelaskan berapa sudah menunggu nih Pak. Berapa kloter Riau ini. Kita kan kalau dapat kan Riau ini kan punya apa sendiri Pak ya. Markasi. Tapi belum juga bisa kita berjuang Pak ya. Masih antara ya. Iya antara. Karena sudah wajar. Kira-kira Pak sebelum kita masuk ini, bagaimana upaya kita untuk memperjuangkan supaya Riau ini punya embarkasi sendiri gitu? Kira-kira bagaimana Pak? Kan sambutan Menteri Agama lah ya. Itu ya Pak, saya minta. Baik, jadi sepertinya yang info yang sangat ditunggu oleh masyarakat memang haji sekarang ini kan. Haji. Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi kan sudah mengeluarkan bahwa insya Allah tahun ini setelah 2 tahun nih Pak, 2 tahun kita sudah 2 tahun tidak bisa berangkatkan haji kan. Jadi tahun ini alhamdulillah sudah dikeluarkan 1 juta untuk seluruh dunia ya, seluruh dunia. Nah cuman persoalannya sekarang kita belum mendapatkan berapa yang akan dikasih untuk Indonesia. Ini yang sedang. Tapi alhamdulillah seperti yang Pak Wan katakan tadi bahwa Kementerian Agama kan instansi vertikal ya. Nah, alhamdulillah Pak Menteri Agama kemarin bersama dengan Komisi 8 DPR RI sudah membahas. Jadi diambillah posisi karena takut nanti kalau tidak dibahas dari sekarang terlambat ya. Waktunya tinggal 2 bulan lagi dah sampai. Jadi di jadwal itu kalau memang tidak ada perubahan itu 6 Juni sudah berangkat. 6 Juni ya? 6 Juni, ini sudah April. April, Mei, Juni, masih 2 bulan. Satu lagi, nggak sampai lagi kan? Nah, kalau itu memang jadwal normal ya. Tapi kalau jadwalnya nanti tidak sesuai dengan yang semestinya ya bisa aja umpamanya kalau umpamanya 50% tentu bisa digeser ke belakang berangkatnya gitu kan. Nah alhamdulillah kemarin sudah diputuskan. Nah, bagaimana supaya persiapan sudah menuju ke arah situ. Jadi kemarin sepakat antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama dengan Bapak Menteri Agama mempersiapkan 50% walaupun belum diberi oleh Saudi. 50% dari 230 kuota Indonesia. 230 kuota Indonesia. Di 30.000 ya. Nah, jadi 230.000 disiapkan separuh sekarang karena kemungkinan tidak sampai separuh. Jadi sudah disiapkan, alhamdulillah, dan ini kita menuju ke situ. Tinggal kita menunggu ini siapa-siapa jemaah yang akan diberangkatkan gitu. Dari Riau berapa kira-kira? Ya itu yang belum dapat kita kan. Dapat lagi ya? Dapat. Jadi kita sekarang baru mencoba memilah karena Saudi kan tidak bisa memberangkatkan 65 tahun ke atas. Iya. Tidak bisa. Jadi 65 tahun ke atas. Umur dibatasi. Umur dibatasinya karena COVID masih kan. COVID masih. Nah, COVID. Karena jadi yang umur 70 bisa ya. 66 ya tidak bisa. Apalagi kan? seperti saya kan. Iya. Kalau Pak Wan sudah COVID aja nanti berangkat. Selesai COVID berangkat. Karena tahu kan Pak Kanwil sebagai apa namanya panitia haji kan. Bisa itu. Panitia haji daerah namanya kan. Itu Pak Gubernur tak mungkin kan. Tapi nanti orang bukan kita ngurus orang ngurus kita aja. Jadi itu salah satu ya tusi Kementerian Agama yang saat ini memang sangat hangat ya ditunggu-tunggu segera oleh masyarakat. Nah oleh karena itu tentu alhamdulillah dana haji itu sebetulnya untuk satu orang itu kan 76 juta. 76 juta sekarang. Nah, itu kalau normal biasa sebelum COVID ya. Kemarin itu ditetapkan 81 juta lebih. Oh, naik nih ya. Nah, naik. Nah, jadi kalau yang nyetor kemarin sesuai dengan apa itu gimana Pak? Ada tambahan lagi? Jadi kemarin sudah diputuskan walaupun biayanya 80-an juta ke atas, jemaah yang sudah melunasi tahun 2020 yang lalu yang langsung berangkat, itu tidak perlu lagi. Oh, tidak lagi ya. Perlu lagi. Jadi semuanya itu diambil dari optimalisasi. Jadi dana haji yang sudah terkumpul lama itu dibuat semacam usaha apa namanya oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah kemudian hasilnya itu dikasihkan ke jemaah. Oh iyalah. Nah, jadi
Jadi biaya kita itu ya sekitar 35 jemaah bayar, padahal itu 81 lebih sekarang ini kan. Iya, iya. Jadi optimalisasi dari dana haji itu sebetulnya sudah banyak yang manfaat, karena sama dengan kita nabung di mana-mana kan, kan tentu ada ada Tapi kan- tambahan uang kita. Tapi kan? sistemnya sistem syariah, Pak. Iya, syariah. Kalau ini syariah. Syariah. Dana haji sekarang tidak ada lagi di bank konvensional. konvensional. Kalau dulu ada, Iya. nah sekarang tidak ada lagi. Tidak ada. Sudah di bank syariah. Syariah. Jadi dikelola secara syariah, hasilnya juga untuk Iya, berarti ada bagi hasil lah ya. ada bagi hasil. Jadi jemaah mendapatkan. Hmm. Nah, kemarin sudah dibahas, pokoknya jemaah tidak ada lagi nambah Hmm. akan berangkat. Cuman yang kasihan kita ya 65 tadi kan. 65. Nah, kita sudah data Riau itu dari jumlah jemaah yang sudah melakukan pelunasan yang harus berangkat 2020 itu kita data kemarin terakhir dapatlah kita di atas 800 orang yang tidak akan berangkat umur 65 itu. Oh, 800 Nah, orang. Riau, Dari 60 Iya. dari pendaftaran Iya. data yang tunggu. sudah mau berangkat nih Pak. Yang sudah Yang berangkat. sudah mau berangkat 2020 dulu, tidak jadi, sudah 2021, Iya. tidak jadi. Nah, sekarang berangkat 2022 kan? Karena umurnya bertambah kan? Ya, umurnya bertambah. Jadi dari data itu, saya minta kemarin di kantor coba didata berapa jumlah yang di atas 65. Ternyata 800 lebih. Ini 800 sudah bisa berangkat. Dari 4.700-an yang akan berangkat, yang sudah siap melunasi. 2% cuma. Wah, itu besar itu berarti sekitar lebih lah. 20 Nah, lebih 400-an. Iya. Nah, ini yang agak kita bagaimana menjelaskan kepada Iya. masyarakat. Tapi kita tidak bisa pula kan karena ini kebijakannya Arab Saudi. Kalau kebijakan Arab Saudi itu tidak bisa lagi dibantah. Kalau kita berangkat juga nanti suruhnya pulang. Suruhnya pulang. Ya, risiko kan? Resiko. Jadi tidak bisa. Jadi kalau Saudi sudah menetapkan 65 tidak bisa berangkat, wajib kita tidak memberangkatkan. Sangat penting ini kan. Sehingga kami berharap juga kepada jemaah yang 65 ke atas umurnya ya istilah bahasa Jawanya legowo lah ya. Sabar menerima kan. Sabar. Sabar Mudah-mudahan nanti Ya, ada perubahan lah. ya. Kalau dulu kan enggak, Pak. Kalau dulu sebelum Covid ini kan justru umur-umur yang tinggi itu diutamakan kan. Diutamakan. Tapi kalau sekarang karena Covid, Saudi tak mau dia. Karena ini kebijakan ini bukan dari pemerintah bukan kita, pemerintah Indonesia. tapi pemerintah semata-mata dari pemerintah Saudi. Saudi. Sebetulnya intinya mereka ingin menjaga keselamatan kan. Keselamatan. Kalau 65 mungkin banyak penyakit komorbid kan. Nah, mungkin nanti kalau kena Covid kan agak rawan kan. Makanya dia menjaga sebetulnya. Saudi itu menjaga sebetulnya. Ini Pak, Kanwil harus diberikan penjelasan betul ya Pak, karena ini sangat apa nih? Betul. Karena orang kecewa kan. Pasti, kita pastikan. Penting. Dan sudah banyak memang yang bertanya ke kita jelaskan. Nah, ini bukan kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri agama, tapi kebijakan pihak Saudi sana. Kalau sudah Saudi yang buat kebijakan, kita tidak bisa merubah. Nah, pasti harus kita ikuti. Jadi karena itu tentu kita berharap. Cuman yang persoalan yang kita kasihan, nemonya. Kasihan itu apa? Kadang suaminya 66, istrinya 64. Nah, ini kan iya betul. Ada dari kesenjangan ya. Kesenjangan. Tidak bisa nih Pak. Jadi suaminya 66, istri 64, 64 bisa berangkat. Dia bisa istrinya berangkat ya. Nah, istri bisa berangkat, suami tidak bisa. Ada lagi yang datang ke kita, bapaknya dengan ibunya berangkat 64, kemudian bapaknya 65 ke atas, sementara anaknya mendaftar bersama-sama dulu untuk mendampingi bapak dan ibunya, terpisah lagi nih. Nah, ini yang saya kira sudah kita jelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau untuk berangkat ya, saya kira bagusnya yang seperti itu ditunda saja. Bagusnya ya, ditunda saja. Kalau ingin bersama-sama. Tapi kalau rela bapaknya tinggal tahun depan sendiri, kemudian istrinya berangkat tahun ini, nggak mau biasanya ya. Terus kira nggak mau. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Jadi kalau itu solusinya berarti ditunda semuanya lah. Tunda semuanya. Jadi tahun depan. Insya Allah tahun depan itu nak masuk kuota lagi dia. Otomatis dia masuk kuota. Menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Jadi prioritas dia. Jadi oleh karena itu kalau ada yang seperti itu, ini banyak nih sudah kita lihat dan datang ke kita. Gimana caranya nih? Umurnya berbeda antara suami dan istri. Suami bisa berangkat, istri bisa, suami tidak bisa berangkat, istri tidak bisa. Kita sarankan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya. Tapi kembali lagi kita Pak, karena haji ini sebetulnya panggilan kan? Iya, panggilan. Jadi kalau umpamanya memang
saat ini tidak ada panggilan kan, sudah 2 tahun tidak ada panggilan. 2020, 2021. Panggilan itu tentu dengan Bapak kan, dengan ketentuan yang sudah sudah ditentukan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Itu tidak bisa kita buat itu. Jadi oleh karena itu tentu kita berharap kepada namanya jemaah calon haji, ya kalau memang ada hal-hal seperti itu, ya silakan diambil keputusan. Ya kalau memang mau berangkat masing-masing ya berangkat tahun ini, mungkin istrinya berangkat. Tapi kalau saran kami ya silahkan ditunda saja. Yang berangkat tahun ini itu bersama dengan suami tahun depan. Nah, mudah-mudahan tahun depan COVID sudah berakhir. Mudah-mudahan. Kalau COVID sudah berakhir, tentu usia yang di atas 65 itu justru jadi prioritas selama ini kan. Baik Pak, itu menyangkut persiapan haji ya. Jadi artinya memang ini tantangan berat juga bagi Pak Kanwil. Betul. Kita menjelaskan. Pasti menerima kritik tajam itu kita harus jelaskan. Pak. Baik, kemudian di samping itu Pak, samping haji tugas fungsi pokok lainnya itu, itu menyangkut ini apa namanya? Pendidikan mungkin. Ya. Jadi sebetulnya kita kan tidak ada lagi misi Kanwil. Jadi kita mengusung misi Menteri Agama. Nah, sekarang misi Menteri Agama itu adalah meningkatkan kesolehan masyarakat. Nah, ini salah satu ya, salah satu. Nah, ketika meningkatkan kesolehan masyarakat itu kita masuk di semua jalur, Pak. Masuk semua jalur. Jalur pembinaan keagamaan, jalur pendidikan, jalur macam-macam, semuanya kita masuk ya. Jadi kalau jalur pembinaan keagamaan itu yang kita sebut sekarang itu ya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Nah, itu ya kita rangkul semua stakeholder, baik ormas keagamaan, lembaga-lembaga dakwah, kita punya IKMI, punya FDI, itu kita rangkul. Berarti mereka itu adalah mitra kita, Pak. Jadi mitra kita. Di samping kita di kantor memang ada yang membidangi dakwah dan segala macam, ya yang membidangi ini sebetulnya merangkum yang tadi. Kita tidak bisa bergerak harus ada kerjasama. Makanya ketika MDI IKMI ya kita harus selalu bekerjasama. Lembaga-lembaga dakwah banyak ya, banyak. Ormas juga banyak. Nah, itu mitra kita semua, Pak. Jadi Kementerian Agama ini sebetulnya sebagai koordinator. Jadi Kementerian Agama itu koordinator, yang kedua memang pembinaan juga Pak ya? Iya, kita juga punya Pak. Jadi pembinaan langsung itu juga punya. Kita punya penyuluh agama yang PNS itu 120 lebih. Kemudian penyuluh agama non PNS yang kita angkat, yang itu dihonor oleh Kementerian Agama 1 juta sebulan. Dia masyarakat biasa, artinya mubalik kita. Mubalik ustaz kita yang sudah juga berdakwah selama ini. Itu dibantu ya? Dibantu 1 juta 1 bulan. Jadi dia bertugas di apa? Di desa. Di desa. Jadi jumlahnya itu 1.222 orang. Sebetulnya belum memadai. Di Riau? Di Riau. Belum memadai sebetulnya. Idealnya kita ingin 1 penyuluh agama 1 desa. Nah, tapi karena keterbatasan anggaran, sekarang baru bisa kita siapkan 1.222 penyuluh agama. Yang mereka bertugas di desa-desa. Jadi mulai dari, tempat tugasnya itu mulai dari mengurus orang sebelum orang lahir sampai meninggal, itu tugasnya itu. Nah, jadi kalau umpamanya ada di situ orang minta bantu penyuluh agama kita, ini ada yang meninggal minta memandikan. Nah, kalau laki-laki penyuluh agama ya ikut memandikan. Kalau perempuan penyuluh agama ikut. Jadi dia tidak hanya situ, dia malah mengajak bagaimana supaya ini kan memandikan jenazah ini kan agak terbatas juga nih orangnya, Pak. Jadi penyuluh agama kita ajak bagaimana supaya melatih, membimbing masyarakat yang ada di desa, menumbuhkan kader-kader baru gitu kan. Nah, tapi siapa tahu Pak, tapi umumnya nampak saya di kecamatan ataupun di daerah lah RW sebagai itu. Betul. Karena peran daripada atau masjid kan ada apa mereka kan ada apa namanya kerukunan sosial ya. Gitu. Nah, itu kan ada itu. Di masjid ada. Di masjid. Jadi bagaimana ini peran daripada penyuluh? Jadi penyuluh ini sebetulnya kan kalau dia bertugas di desa, Pak, di desa itu kan kadang dia mewilayahi 2, 3, 4, 5 masjid ya, tergantung jumlah masjid di desa itu. Nah, oleh karena itu kita berharap penyuluh agama ini memang tugasnya bagaimana supaya
masjid yang 5 atau 6 di desa itu menjadi binaan dia, wilayah binaan dia. Jadi sama dengan kita tadi Pak, kita tadi bermitra dengan seluruh lembaga-lembaga dakwah. Nah kemudian penyuluh agama kita ini juga kita harapkan dia bekerja sama dengan para pengurus masjid. Jadi kalau umpamanya kita butuh data, umpamanya data masjid, data imam segala macam, kita lewat penyuluh agama kita. Tapi untuk Riau berapa tadi Pak? 1.222 yang non PNS. Non PNS. Non PNS. Yang PNS juga ada. Yang PNS itu sekitar 100-an lah. Karena begitu banyaknya desa, tak nampak ya. Tidak tercover. Sehingga sekarang kita tugaskan begini Pak. Satu penyuluh agama itu kadang kita kasih wilayah itu sampai 2-3 desa. Nah, tercover. Memang tercover. Dan kita tak nampak apanya. Tidak nampak. Memang betul-betul tidak terasa. Jadi ada juga yang terasa. Seperti saya kemarin ke Rupat Utara. Rupat Utara itu ada 3 penyuluh agama kita di situ. Sementara desa kan banyak. Nah ada satu penyuluh agama itu memang ya terasa betul oleh masyarakat. Saya ketika itu ajak dia makan siang. Ada telepon Pak. Telepon, saya dengar aja kan. Udah, apa itu sih Bang? Ini Pak ada orang meninggal. Saya disuruh ke sana. Kalau nggak ke sana tidak berjalan nih proses apa segala macam gitu ya. Ada orang di sini Pak katanya kan. Ya udah tinggalkan saya makan pergilah saya bilang. Artinya tempat-tempat seperti itu utama daerah-daerah sulit Pak. Tapi kalau di kota sih kira mungkin tak kelihatan. Tapi kalau seperti Rupat Utara itu terasa. Pulau terpencil itu Pak. Betul. Jadi terasa. Jadi sepertinya memang penyuluh agama ini kalau kami melihat ya 1.222 tadi sebetulnya yang berperan itu adalah di daerah prioritas di daerah-daerah yang jauh Pak. Daerah. Tapi sekarang kan enggak semua. Jadi semuanya kemarin kan ketika rekrutmen itu dikasih kuota kita. Umpamanya Kampar dikasih kuota 20, Meranti dikasih kuota sekian. Nah itu yang kita rekrut gitu. Jadi kita sudah kasih kuota. Itu mereka yang direkrut tadi itu sampai batasnya ada usianya memang. Jadi ada persyaratan. Pertama memang dia harus ahli di bidang agama ya karena penyuluh agama kan. Nah, kemudian usianya kalau bisa ya tidak melebihi 55 lah ya. Jadi 55 ke bawah. Nah ini sudah kita dapatkan. Maka ada penyuluh agama itu kadang yang alumni Mesir. LC dia kan. Ya, ada ya. Ada. Tapi peluangnya untuk jadi PNS ada nggak? Kalau untuk PNS memang ikut seleksi lagi ya. Seleksi lagi ya. Tapi peluangnya untuk PNS ya ada. Sebetulnya sekarang itu yang peluang mereka apa namanya itu P3K Pak nampaknya Pak. P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Ya. Kalau PNS. Tapi kalau dulu Pak ini waktu ada database dulu, mungkin zaman Bapak wakil gubernur dulu ya, ada database dulu Pak, itu banyak penyuluh agama yang di PNS Pak. Nah, jadi mereka sudah menjadi penyuluh agama, SK-nya itu kan SK anggarannya kan ke APBN. Termasuk guru agama kan? Iya, jadi ketika sudah lama mereka penyuluh agama, dari database itu jadi PNS, itu banyak. Yang 100 yang bilang tadi itu, mungkin ada 30-40% itu dari situ, dari mereka honor awalnya. Tapi kalau yang sekarang nggak ada lagi kan datanya sudah habis. Nah mungkin nanti peluang mereka ada di P3K, pemerintahan yang perjanjian kerja kan. Jadi itu artinya ya tentu gaji mereka itu sudah sama dengan PNS. Nah, mudah-mudahan mereka bisa arah situ nanti. Ini sudah kita usulkan. Kita Riau itu kalau nggak salah 20-an juga, 20-an ribu juga kemarin usulkan. Ya termasuk guru dan penyuluh ini. Nah, tapi sistemnya seperti apa kita tunggu ya. Kebijakan dari Menpan kan. Kita berharap mereka jadi PNS kan. Harapan kita. Mereka sudah mengabdi. Sudah mengabdi lama. Tak ada jaminan apa mereka kan gimana. Betul. Jadi banyak yang prihatin juga Pak karena gajinya 1 juta gitu kan. Tapi dia bebas Pak sebetulnya. Walaupun gajinya 1 juta, dia bisa juga jadi nelayan bisa. Jadi petani juga bisa. Jadi istilahnya kerjaan pokoknya penyuluh agama sebetulnya itu tidak 100% juga dia harus mengerjakan itu. Jadi boleh dia mencari kehidupan di silakan saja kan. Tidak sama dengan PNS kan. PNS kan harus. Kalau mereka tidak. Ketentuan apa ini sudah ada kan. Sehingga saya sudah itu baik setelah penyuluhan tadi. Bagaimana menyangkut guru agama? Ya, kita sebetulnya guru agama ya kalau data terakhir kita sekarang ini ada 22.000 ya guru agama kita. Itu guru agama yang ada di madrasah. Di madrasah. Nah, 22.000. Ya, 22.000 data terakhir. Itu PNS atau? Oh, enggak, itu semuanya PNS dan non PNS. Oh. Memang
Kalau PNS ya itu sekitaran nggak sampai 10% gitu. Oh. Sedikit sekali. Jadi kita punya guru agama itu banyak swasta. Nah inilah yang dari pemerintah itu yang dana BOS ya dari APBN itulah yang membantu mereka gitu, di lapangan. Tapi itu betul-betul tidak cukup. Kan madrasah ini kan di bawah Departemen Agama. Iya betul, di bawah Kementerian Agama. Pembinaannya baik pun pembangunan fisik. Iya. Infrastrukturnya. Iya di kita. Cuman sekarang kan ketika kalau dulu kan madrasah swasta ini kan di kepalanya itu diangkat oleh kita. Sekarang kebijakan terbaru kepala madrasah swasta itu diangkat oleh yayasannya. Ditukar Pak. Ditukar. Nah ternyata tujuannya itu bagaimana supaya peran yayasan itu sebetulnya lebih kuat. Lebih apa ya? Nah, kita cuman Kementerian Agama hanya memberikan rekomendasi saja bahwa ini kepala yang mau kami angkat. Bagus nggak? Kita lihat kompetensinya aja. Kita kasih rekomendasi. Oh jadi Kanwil tetap rekomendasi saja. Ya. Rekomendasi saja. Kalau di kabupaten kota itu kalau rekomendasinya. Kalau dulu kita ngangkat Pak. Kita angkat. Nah, sehingga banyak sebetulnya pertimbangannya ketika kita ngangkat. Mungkin ya pertama mereka nganggap ya kita yang akan anu semuanya kan, support semuanya biaya segala. Nah ketika mereka ngangkat ya mereka support biaya sekarang kan. Yayasan. Belum lagi kalau umpamanya kita yang ngangkat, nggak cocok dengan keinginan yayasan. Nanti di dalam. Apa tidak ya? Iya, ada list di dalam kan. Nah, sekarang kita rekom saja. Rekom itu sebetulnya kita melihat hanya di sisi kompetensinya saja. Sudah wajar belum menjadi kepala. Kan? Nah, itu saja. Jadi madrasah kita memang banyak swasta tadi ya, kita posisinya sebetulnya lebih banyak pada di posisi pembinaan Pak. Bantuan-bantuan terhadap sekolah swasta ini gimana? Ada apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh Kementerian Agama? Ya, bantuannya sebetulnya yang terbanyak itu ya ada BOS ya, bantuan personal sekolah ya. Cuma madrasah swasta itu berapa jumlah siswanya sebanyak itu BOS-nya. Jadi itu APBN. Nah, itu sekarang ada di Kementerian Agama, kemudian ada program Indonesia Pintar juga sama dengan umum ya. Sebab saya tanya kayak ini begini Pak, kalau saya perhatikan lah di desa-desa atau di kecamatan misalnya sekolah-sekolah madrasah kita Pak, aduh sedih Pak. Saya mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya. Ya kita ada yang kayak kandang kambing lah gitu Pak. Saya sampai Pak, ada di Inhil dulu yang jauh, itu lantainya tanah Pak. Itu bagaimana kira-kira itu Pak? Disitulah. Jadi kalau saya tidak salah, karena saya dulu kan pernah kepala bidang pendidikan madrasah Pak. Dulu ada program namanya Imbal Swadaya ya. Dulu waktu saya kabin. Itu kadang setahun itu kita bisa bantu madrasah swasta itu sampai 1.500 sampai 2.000 titik. Jadi artinya kadang kita bisa bantu ruang belajar 2, kadang ada 3, kadang bisa 1. Jadi kita pukul rata lah bagaimana supaya umpamanya di kabupaten ini dapat kita kasih semua dulu. Tapi ketika 2015 ke atas itu tidak ada lagi Pak. Bantuan itu sudah tidak ada. Nah sehingga kami coba cari dan telusuri, ternyata itu program itu lari ke Kementerian PUPR Pak. Jadi anggaran-anggaran itu untuk fisik-fisik itu lari ke Kementerian PUPR. Nah sehingga alhamdulillah kita coba juga kejar kan, PUPR mana tuh? Pusat? Iya, tapi yang ada perwakilan di sini Pak. Ada perwakilan di sini kan. Nah, jadi kita kejar juga, alhamdulillah. Terakhir kemarin kita mendapatkan semua pondok pesantren kita itu mendapatkan bantuan masing-masing 200 juta. Kita kejar. Kemudian madrasah-madrasah negeri juga mendapatkan dari mereka. Seperti kemarin di MTSN 3 di SIPA 3 yang itu diresmikan oleh Pak Presiden itu mereka yang bangun 14 miliar itu. Itu ya. Nah, cuma yang persoalan sekarang saya sudah koordinasi juga dengan kawan-kawan di Kementerian PUPR yang belum bisa regulasi mereka tuh masuk ke madrasah swasta Pak. Kalau pondok sudah, madrasah negeri sudah. Kalau pondok kan swasta tuh. Iya, tapi pondok pesantren dia ambil. Ya. Barangkali mungkin pondok pesantren ini kenapa mempunyai perhatian, dia punya undang-undang sendiri kan, undang-undang pondok. Jadi itu mungkin yang mendukung mereka bisa dibantu gitu. Alhamdulillah
kemarin bisa kita sounding dan dapat 200 untuk MCK-nya. Mereka prihatin MCK-nya di pondok. Jadi kadang airnya tidak bersih segala macam. Alhamdulillah. Nah sekarang kita berusaha di madrasah negeri, nah madrasah swasta yang belum ini. Nah kita berharap kalau bisa suatu saat ada regulasi yang menyatakan bahwa Kementerian PUPR boleh membantu madrasah swasta yang non pondok. Iya betul. Sebab gini Pak, ada sekolah madrasah dan sekolah lama Pak. Iya. Ya sekolah lama. Betul. Nah sebetulnya pemerintah daerah, bupati, itu mau bantu. Tapi karena tadi itu kewenangan ini berada di Departemen Agama, nggak mau. Jadi sedih juga Pak, terkatung-katung jadinya. Minta ke Departemen Agama, nggak ada. cukup. Ada sebetulnya ada tapi tidak cukup. Tidak cukup. Nah lalu pemerintah kabupaten mau bantu, tapi ini kewenangannya berada di. Nah itu bagaimana menyelesaikan itu? Sebab kita lihat sekarang tuh Pak, itu memang menjadi apa? Menjadi persoalan di desa-desa. Saya lihat di Kuala Merbau tuh Pak, ada madrasah ibtidaiyah sudah lama kan, udah berapa muridnya keluar sekarang udah ada di udah berhasil Pak ya. Tapi sekolah itu, masya Allah, minta bantu dengan Kabupaten Meranti, dia juga proposal, ditolak karena ini kan kewenangan kita. Ini kata saya perlu juga bagaimana jalan keluarnya bukan berarti pemerintah daerah tak mau bantu. Regulasinya mungkin. Karena takut temuan tadi itu kan bukan kewenangan dia. Dan saya ini perlu di apa nih Pak, dicari jalan keluarnya. Sebetulnya kita sudah coba Pak, bagaimana supaya ada regulasi lah di tingkat nasional. Tadi kan kita bilang bahwa kebijakan ini kan ada di pusat kan. Itu. Ada regulasi umpamanya yang membolehkan pemerintah daerah membantu madrasah swasta. Saya kira banyak yang bisa selesai. Bisa. Nah, kenapa? Karena Kementerian Agama tidak sanggup, Pak. Saya terus terang aja tidak sanggup. Kita sudah coba dulu yang saya bilang di tahun 2015 ke bawah itu, ketika saya kepala bidang, itu kita bisa bantu, kadang bisa bantu 2 RKB, 3 RKB, tapi belum juga selesai, Pak. Belum selesai masalahnya, masih ada yang masih buruk-buruk ya, seperti yang Bapak bilang tadi gitu. Apalagi sejak 2015 sampai sekarang itu boleh dikatakan sudah tidak ada lagi bantuan seperti itu. Tahun ini ada nih Pak. Ada ya? Tahun ini ada, tapi tidak di kita. Nah, jadi di pusat Pak, di Ditjen Pendidikan Islam. Ditjen ya. Nah, pola mendapatkannya juga tidak lagi pola seperti dulu. Dulu kan kita buat proposal, kanwil, antarkan ke pusat, dapat gitu kan. Sekarang polanya jadi dia tidak bersifat DAK Pak? Enggak. Oh tak kayak pemerintah kan? Bukan. Oh DAK kan nanti kan apa ini kan kanwil. Enggak. Kalau dulu Pak kalau dulu sebelum 2015 itu yang saya bilang, itu uangnya kita usulkan, banyak proposal yang kita usulkan, masuk di anggaran kita, di kanwil gitu. Tapi setelah itu stop. Nah sekarang yang tahun 2022 ini muncul, itu melalui program yang ada di Pendidik Pusat, polanya yang agak berat ini, polanya online gitu. Jadi online ada proposal kita masukkan, kita upload semuanya, kirim ke Jakarta. Seperti kemarin 2021 bantuan masjid, itu dulu kan di kita. Bantuan masjid itu ada di kita, lalu kita masukkan proposal dapat bantuan. Ada yang 10 juta, 25 juta, 30, 50 juta. Sekarang bantuan masjid melalui online juga. Sehingga kemarin saya lihat, ya kalau online seperti ini, kalau kita umpamanya pengurus kita lemah mendapatkan, kemarin cuma 3 kita dapat Pak. 3 cuma dapat dari sekian ribu apa ya? Bantuan masjid. Ini memerlukan apa juga Pak? Artinya memerlukan perjuangan juga ya, lobby kita, pendekatan kita. Sebetulnya ini Pak, yang kalau saya tengok kalau online ini memang yang harus kita lakukan sekarang itu bagaimana supaya mereka melakukan upload data itu betul-betul bagus Pak. Karena yang lihat mereka nanti data yang kita upload itu. Jadi kalau kita lobby pun di sana, ditengoknya, ini kadang kurang satu aja merah di situ. Kurang satu data merah dia itu pasti tidak dapat gitu. Tidak dapat ya. Jadi oleh karena itu memang yang perlu kita lakukan ke depan sebetulnya kalau ada bantuan-bantuan seperti itu bagaimana supaya kita bimbing mereka. Seperti masjid itulah. Masjid tempat saya, tempat tinggal saya kan.
itu butuh juga ya. Saya coba bantu. Bantu artinya bukan bantu dalam arti lobby yang tadi tidak bisa, Pak. Nggak. Bantu dalam arti bagaimana supaya bahan-bahannya itu saya periksa. Masuk tidak dapat, Pak. Tidak dapat. Tinggal saya sendiri tidak dapat. Padahal sudah saya bantu. Nih apa yang kurang lagi? Saya bantu. Rekom Pak, Rekom saya telepon ke mana kota Pekanbaru. Bantulah Rekom segera. Ini mau diupload akhirnya tinggal 2 hari lagi. Dapat. Apa lagi? Ternyata juga tidak lengkap. Masih ada orang lain yang lebih bagus kan? Kira-kira data Bapak ya sekarang berapa dapat Pak untuk Kanwil di bawah wilayah? Ya apanya? Yang bantuan apa itu? Bantuan untuk sekolah madrasah termasuk masjid misalnya. Kalau itu kan begini Pak. Jadi kalau dulu kan kita dikasih umpamanya 1.000 ada di anggaran kita. Kalau sekarang sepertinya enggak Pak. Anggaran itu ada umpamanya di nasional itu 3.000 umpamanya. Kita berebut siapa yang terbaik gitu. Oh gitu. Nah, jadi tidak dikasih kuota. Tak ada kuota? Tidak ada kuota. Oh jadi siapa yang berebut, siapa yang terbaik dan wajar menurut mereka yang dapat. Nah, cuma kan kasihan seperti yang Bapak tadi. Kalau ada madrasah kita yang daerah-daerah terpencil sana, dia tidak bisa Pak. Ada. Jangankan untuk mengupload itu, sinyalnya ada di situ kan. Kemana dia mengajukan? Berarti terlampau betul ya, sentral betul ya. Ya itu yang saya kira nih tugas kami yang sangat berat ini bagaimana membimbing mereka ketika ada bantuan. Karena sudah diarahkan ke online semua nih Pak. Ketika ada bantuan-bantuan online, ya kita coba bagaimana supaya kalau ada madrasah yang butuh, yang betul-betul kita bantu, harus kita bantu di ini untuk mengisi online-nya. Jadi yang ke depan yang harus kita lakukan. Kalau diharap di mereka, umpamanya di Meranti, di Inhil sana yang jauh-jauh, jangankan membuat mengupload bahan-bahan, sinyalnya tidak punya mereka. Nah, kalau dia juga kirim mungkin ya mutar-mutar sinyalnya nanti nggak masuk bahan kan. Ini waktu sudah habis. Nah, ini yang saya kira ke depan kami akan coba bagaimana supaya ya kalau umpamanya ada madrasah yang akan kita coba untuk merebut yang tadi ini berebut nih Pak, tidak lagi dikasih kuota, berebut. Kalau bisa kita bawa Pekanbaru, kita siapkan di sini bersama-sama. Ini ke depan yang harapan kami. Betul, karena mungkin di daerah ataupun di tempat di mana sekolah itu ada, ya mungkin menyangkut masalah SDM-nya yang mungkin masih apalagi peralatan IT ini kan pasti kurang. Kita pastikan kurang. Mereka tidak punya gitu kan. Baik, itu menyangkut masalah pendidikan. Kemudian menyangkut masalah pembinaan umat beragama. Ya. Ini apakah ada nggak Pak persoalan-persoalan yang menjadi kendala di provinsi kita ini, terutama menyangkut kerukunan? Iya. Nah, jadi ini memang juga bahagian dari tugas penting ya Kementerian Agama secara nasional dan memang Kementerian Agama sebetulnya bercita-cita dan insya Allah ini akan terjadi, ingin mencanangkan tahun ini tahun toleransi. Di 2022 ini akan dicanangkan oleh Bapak Presiden sebagai tahun toleransi. Sebetulnya tahun toleransi itu saya tengok ya memang satu program yang bagus, tapi ini pancingan sebetulnya. Bagaimana supaya menjelang itu dicanangkan, nah kita memang betul-betul hidup rukun gitu, itu tujuannya. Nah sehingga kemarin ketika itu mendapat satu kegiatan yang akan dicanangkan oleh Bapak Presiden, kemudian di center di center semuanya seluruh Indonesia ini kan, ternyata dari hasil center itu survei lah ya atau hasil penelitian lah ya, yang saya masukkan hasil penelitian termasuklah Riau. Riau ini memang indeks kerukunannya masih di bawah yang lain lah. Kalau Riau, apa indikasinya Pak? Indikasinya itu tingkat kerukunan itu antara lain umpamanya di situ dikatakan ketika ada orang mau membangun rumah ibadah lain, itu kadang ada penolakan. Nah, sementara umpamanya di tempat lain, di provinsi lain kan, itu tidak ada masalah seperti itu. Itu indikasi salah satu. Yang indikasinya banyak. Itu dilakukan penelitian oleh Badan Litbang Kementerian Agama. Jadi Riau, kemudian ada Sumatera Barat. Nah, ini kan di Sumatera Barat dengan Riau ini kan berdekatan. Tetangga. Budayanya hampir sama ya. Hampir sama. Sehingga dua itu dari 8 provinsi itu mendapat pembinaan khusus. Alhamdulillah kita sudah dapat. Tahun 2021 yang lalu kita sudah diberi kesempatan dan dikucurkan anggaran untuk melakukan pembinaan secara khusus untuk persiapan tahun toleransi. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah
apanya apa tuh kira begitu anggaran yang diberikan itu arahnya untuk apa? Untuk persiapan toleransi itu ya antara lain kemarin kita karena ada program besar sebetulnya Pak. Sekarang ini Kementerian Agama ada program besar dari 7 program prioritas itu ada satu diantaranya moderasi beragama. Moderasi beragama itu bagian program penting dan prioritas. Nah sehingga kemarin itu ternyata ketika kita gerakan secara masif moderasi beragama ini tingkat kerukunan juga ada peningkatan Pak. Jadi kita juga melatih kemarin seperti yang tadi yang saya bilang penyuluh agama itu sudah kita latih bagaimana supaya dia memahami moderasi beragama karena sepertinya kerukunan ini terganggu ketika masyarakat itu kurang moderat. Nah, jadi kalau kurang moderat maka kehidupan beragama antar umat terutama ya itu akan menjadi rendah. Dari Riau ini kira-kira di mana Pak? Saya lihat kenyataan itu aman-aman saja sebetulnya. Ya, mungkin. Kok pemerintah pusat Riau dianggap rawan itu di mana? Jadi yang tadi mungkin Pak. Jadi kalau dulu saya juga bertanya itu. Kenapa Riau indeks kerukunannya rendah? Nah, lalu saya tanya pada kawan-kawan yang melakukan penelitian ya. Ternyata yang tadi Pak. Jadi umpamanya ada orang Riau membangun rumah ibadah. Itu tingkat kepedulian atau bahkan mau mengganggu gitu. Tapi kan ada SOB. Ya ada. Forum itu kan sangat apa tuh? Saya waktu saya jadi wakil gubernur saya sebagai ketua pembina waktu mulai terbentuknya saya. Ya ex officio itu Pak. Iya. Nah kan itu kan forum ini kan sebagai forum untuk berapa kan? Untuk bermusyawarah dan untuk mencari solusi hal-hal kalau adanya. Dan menyangkut masalah pembangunan rumah ibadah itu sudah ada ketentuannya. Ada. Jumlah penduduknya, kebutuhannya bagaimana. Kayak itu kan jadi ukuran juga. Betul. Jadi forum kerukunan umat beragama ini memang mereka sebetulnya kunci utama. Jadi kalau ada pendirian rumah ibadah, maka mereka sebetulnya pertama yang menentukan bisa atau tidak. Pemerintah kan hanya meneruskan itu. Jadi dari mereka ke Kementerian Agama baru kepada pemerintah daerah mau dikeluarkan atau tidak. Nah yang diteliti tadi kalau saya tidak salah, kenapa Riau itu menjadi rendah? Itu memang mereka ambil sampel sekitar 400 sampai 500 orang. Nah itu yang kita tidak tahu dari mana dia ngambil sampel kan, penelitian lah namanya kan. Jadi dari penelitian itu ternyata hasilnya menjadi seperti itu. Tapi kalau umpamanya diteliti semua masyarakat Riau seperti yang Bapak katakan tadi, dulu kan kita Pak, waktu acara yang pertama itu forum grup diskusi itu kita undang juga tokoh-tokoh. Saya lupa undang Bapak waktu itu. Pak Khadir kita undang kan. Ada lagi tokoh-tokoh yang lama-lama. Itu Pak Khadir juga center Pak. Kenapa Riau ini kok indeksnya rendah? Kami tidak terima nih masyarakat Melayu ini bla 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 kata Pak. Nah, jadi kata narasumber itu tadi bilangnya. Jadi dia yang tadi Pak. Jadi ketika dilakukan penelitian sampai Pak Hidir bilang berarti yang 400 menjadi sampel itu tidak benar itu berarti. Sampai gitu Pak Hidir. Iya, saya pun terkena juga ini perlu juga kita ketahui bahwa Riau itu masuk kulit mereka yang rendah kan. Kita merasakan sebetulnya Riau ini sebagai masyarakat Melayu kita sangat menerima dan terbuka sebetulnya. Tapi ternyata kriteria tadi yang menghukum kan. Ya ini pembangunan rumah ibadah mungkin di daerah tertentu Pak. Jadi ketika di daerah tertentu mungkin ketika ditanya itu jawabannya. Nah ketika jawabannya itu tentu di daerah lain kok tidak ada seperti itu. Kita jadi rendah. Itu bisa dipukul rata sebetulnya. Dipukul rata. Tidak bisa sebetulnya. Kalau itu sebetulnya di situ aja kan. Tidak Riau. Dikumulasi menjadi provinsi Riau. Nah ini agak cocok. Jadi mungkin kriteria itu ya sekira harus dia menuju sebetulnya. Jadi ini sudah penelitian. Tugas kedua tentu bagaimana mengamankan ini kan supaya hilang lah image itu tuh. Kita sebetulnya kalau melihat memang indeks kerukunan yang tadi dikatakan kita rasakan Riau ini kan sampai sekarang aman-aman saja. Itu alhamdulillah Pak dari program yang tadi saya katakan melaksanakan pembinaan terhadap moderasi beragama secara masif ini alhamdulillah semakin bagus yang lihat di masyarakat kita. Ya sebetulnya kan kalau moderasi beragama ini kan bagaimana supaya masyarakat memahami ajaran agama itu secara benar ya. Karena ada memang Pak
Ya, kita tidak bisa dipungkiri masyarakat kita ini memahami ajaran agama, kemudian mendalami dan segala macam, akhirnya dia menjadi ekstrim, Pak. Nah, ini yang menjadi masalah. Mungkin Bapak ingat dulu ketika Polda Riau diserang dulu ya, 2018 2019 itu saya lupa. Itu sebetulnya setelah dikaji, ternyata mereka mendalami ajaran agama, kemudian ujung-ujungnya didoktrin, Pak. Didoktrin ekstrim gitu. Ketika ekstrim, ketika melihat polisi itu menjadi lawan oleh dia. Nah, itu yang diapakan kita tidak tahu kan. Nah, padahal bagus itu kan, memahami agama itu bagus kan, tapi kalau sudah dibawa ke melenceng, dia salah jadinya dia kan. Iya. Ini Jadi istilah sekarang itu ekstrim. Ekstrim. Sebetulnya tidak sejauh itu sebetulnya. Iya. Itu mungkin kasus tes mungkin. Kasus. Nah, Iya. jadi itu tidak banyak, Pak. Tidak banyak. Tapi terjadi kan. Nah, terjadi. Nah, itu menyangkut masalah antar umat agama. Ya. Nah, di kalangan NTN kita Ya. ada masalah kan? Sebetulnya ini juga ada masalah, Pak. Cuma tidak banyak ya. Ya tidak banyak. Kenapa? Karena memang kita kan banyak juga nih, banyak juga apa istilah agama, ada firqah, ada apalah, ormas-ormas kita kan banyak ini kan. Nah, ini perlu juga kita juga melakukan pembinaan itu, Pak. Jadi kadang kita mengundang tokoh-tokoh sentral ormas, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah dan segala macam. Kita terus melakukan binaan itu juga, bagaimana supaya jangan saling menyalahkan. Nah, ini juga kita lakukan. Nah, ini bahagian dari tugas Kementerian Agama, bagaimana supaya rukun intern, rukun antar kan. Nah, dua-duanya harus rukun. Jangan antar umat beragama kita rukun, intern kita tapi rukun gitu. Kelihatannya di antara NTN kita Alhamdulillah. Tapi pembinaan tetap perbedaan itu tidak menjadi apa lagi seperti dulu lah itu kan. Ini alhamdulillah nih. Nah, bagus, kita udah bagus. Karena itu kesadaran dan tingkat pengetahuan umat Islam kita sudah cukup paham. Orang semakin banyak, Pak, yang menuntut ilmu ini kan, ilmu macam-macam ya. Iya. Ilmu agama. Perbedaan mazhab ya itu nggak ada. Cuma kadang-kadang ada yang jadi ekstrem itu juga, Pak, di kalangan kita juga. Ada. Internal kita jemaah ini apalagi aduh masalah Wahabi, masalah Salafi. Ini juga tolong apa juga, Pak, ini janganlah itu terlalu tajam betul. Karena ada berbalik yang menantang habis-habisan masalah Salafi. Wah, Riau ini berbahaya ini. Nah, itu yang saya berbalik seperti itu perlu. Jadi ini yang kita, itu yang saya bilang tadi, ketika kita melakukan pembinaan kepada ormas-ormas keagamaan kita, satu di antaranya kita sampaikan itu, Pak. Bagaimana supaya ormas keagamaan kita ini juga menyampaikan kepada kepada mubalik mereka gitu. Jadi kalau IKMI umpamanya sampaikan, karena IKMI dengan MDI itu kan kalau menjelang mubalik itu turun, itu kan dibina, Pak. Dibina, artinya kalau MDI ada orientasi. Bahkan IKMI itu setiap hari itu. Malam nanti turun, nih puasa nih malam nanti turun, paginya ada pembinaan itu. Nah, cuman persoalannya adalah membaliknya memang banyak, kadang tidak semuanya hadir di situ kan. Nah, ketika tidak hadir mereka, tidak menerima informasi-informasi itu, harusnya seperti ini disampaikan. Nah, dia menyampaikan sesuai dengan keinginan dia saja. Itu yang mungkin jumpa oleh Pak Wan itu di masjid itu keras luar biasa. Baik, Pak, ini memang tugas Pak Kanwil ini berat betulnya karena salah-salah kita pernah dikritik orang, Pak ya. Baik, Pak Mahyudin, Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, tadi sudah banyak kita memperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan terhadap tugas dan fungsi Pak Kanwil mulai dari haji tadi, umrah dan pendidikan, hukum agama ya. Mudah-mudahan Riau ini aman. Amin. Allah kan ya di bawah koordinasi Kanwil dan tentu berkat pembinaan juga dari pemerintah Provinsi Riau kan. Bersama-sama. Apalagi Pak Gubernur kita Pak Samsuari sangat betul terhadap luar biasa agama ya. Luar biasa perhatiannya. Akan membangun Quran Center, akan menjadikan Riau sebagai basis ekonomi syariah. Nah, ini kan memerlukan pembinaan juga. Zakat juga di tangan beliau luar biasa. Wakaf lagi. Banyak yang saya luar biasa. Jadi ini membantu Pak Kanwil. Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa membantu. Mari kita satukan suara untuk memaju Riau. Amin. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini yang terakhir itu